Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penggemar bola di tanah air, juga teman-teman penggemar bola di Kabupaten Trenggalek menjelang Piala Dunia U17 di Indonesia ya. Uh, Tim kita besok akan berhadapan dengan Ekuador. Nah, sekarang saya akan bincang-bincang dengan narasumber saya, dengan Pak Agus Rianto. Selamat siang, apa kabar Pak Agus? Baik, alhamdulillah baik Pak Tatang ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya di studio dan mudah-mudahan dari bincang-bincang ini bisa memberikan motivasi kepada para penggemar, juga pemain. Harapan kita semua pemain timnas kita bisa bertanding dengan all out ya, itu yang kita harapkan. Bagus. Ini kalau kita melihat peluang kita, karena peringkat kita ya, dari 4 tim ini di basic group ini yang terendah, itu bagaimana menurut Bapak? Baik Pak Tatang ya, terima kasih. Salam olahraga ya buat para pemerhati penggemar sepak bola. Besok tanggal 10 November, Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan salah satu tim kuat dari Amerika Latin, yaitu Ekuador. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu, Indonesia nanti akan bersaing dengan 3 negara lain, yaitu ada Maroko, ada Panama, dan Ekuador. Secara peringkat, Indonesia cukup tertinggal jauh. Indonesia berada di peringkat 145, Maroko itu ada di peringkat 14, Panama ada peringkat di 45, dan Ekuador ada di peringkat 40. Ini bisa dibayangkan ya, hitung-hitungan secara matematis, jelas level 3 negara tersebut di atas kita. Tapi sepak bola tetaplah sepak bola. Segala kemungkinan bisa terjadi di lapangan. Apalagi Timnas usia 17 nanti akan tampil di Gelora Bung Tomo di hadapan puluhan ribu supporter fanatik Timnas Indonesia. Iya, semua tiket sudah terjual. Jadi kapasitas 40.000 sudah habis ini. Iya, lumayan bagus. Lumayan ya. Bagus kalau melihat seperti itu, bagaimana peluang timnas kita itu nanti? Kalau melihat Ekuador kemarin melakukan uji coba dengan Bali United U19 itu luar biasa sekali ya, merinding ya, bisa 10-0 ya. Itu bagaimana? Ya memang Ekuador tuh bukan tim kaleng-kaleng ya, dia salah satu negara pesaing Argentina, Uruguay, Brasil, dan Chile di Amerika Latin ya. Cuman satu hal yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi anak asuh Bima Sakti, bahwa ini Indonesia, kita bermain di Surabaya, dan tidak kalah menarik, besok itu adalah tanggal 10 November, tepatnya Hari Pahlawan. Bagaimana waktu itu Indonesia berhasil mengusir sekutu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemain untuk mengalahkan tim besar sekelas Ekuador. Ya, strategi apa Pak Agus itu? Kalau melihat Kawah Bima Sakti ya, kalau kita baca di media atau apa saja itu intinya itu miskin strategi. Apakah benar itu? Ya, kalau ngomong miskin strategi relatif banget ya. Kalau nanti saya harus menjawab sangat subjektif. Artinya begini. Yang paling penting adalah bagaimana timnas Indonesia nanti tidak kalah sebelum bertanding. Siapapun yang dihadapinya, termasuk Ekuador yang merupakan salah satu tim besar. Ini memang perlu dimotivasikan kepada anak asuh Bima Sakti. Apalagi nanti ini pertandingan perdana, pertandingan krusial, harus bermain di hadapan supporter fanatik Indonesia. Jadi masih mungkin semua segala kemungkinan masih akan terjadi. Syukur-syukur kalau kita bisa mencuri 1 poin saja, ini sangat berpengaruh. Dan kalau toh kalah, tidak kalah telak ya, karena nanti di grup ini kan akan diambil juara dan runner up. Begitu. Iya. Pak Agus, kalau kita lihat tim kita ini di asuhan dari Kawah Bima Sakti itu berapa sih yang menggunakan berapa pemain naturalisasi itu? Untuk pemain naturalisasi ada beberapa pemain naturalisasi, dan kecenderungan Bima Sakti memang mempertahankan beberapa pemain lokal yang sudah lama dia bina. Sebut saja Arkan Kakak, itu pemain lama. Bomber kita itu udah pemain lama yang sudah Bima Sakti udah tahu benar. Jadi begini Pak Tatang, pelatih itu kadang punya style ya, punya gaya tersendiri. Dengan cara bermainnya,
terus bagaimana pemain yang dia sukai itu terkadang berbeda-beda. Mungkin pemain A ini akan baik, akan cocok bagi pelatih A, belum tentu cocok untuk pelatih B. Ini masalah karakter. Cuma yang terpenting pada pertandingan besok tanggal 10 ini kita ini menghadapi tim besar. Ini event besar, event Piala Dunia. Jadi apapun harus dilakukan untuk Indonesia. Skornya berapa Pak Agus itu Pak Agus? Iya, kalau di hitungan matematis jelas kita kalah ya. Cuman saya tetap optimis bahwa kita bisa membuat kejutan nanti. Saya yakin Bima Sakti selama menjalani tryout di Eropa itu sudah banyak yang mungkin belajar dari di Jerman. Iya di Jerman, benar itu. Yang perlu dicatat adalah cara bermain Ekuador itu tidak beda jauh dengan cara bermainnya Brasil, Argentina, Uruguay dan Chile. Dia bermain efektif, 1-2 sentuhan dengan beberapa kecepatan pemain, dan yang paling penting adalah ketahanan para pemain Amerika Latin itu cukup luar biasa. Saya berharap Bima Sakti bermain, anak asuh Bima Sakti bermain lepas saja, tidak harus terlalu menjaga kedalaman. Artinya tidak harus terlalu parkir bus lah. Kita mencoba, karena Ekuador pun sendiri bukan tanpa berhitung ya. Mereka pertama kali tampil melawan Indonesia untuk level usia 17, tampil di ajang Piala Dunia. Tentu mereka juga punya beban mental itu nanti ketika berhadapan dengan tuan rumah. Terutama nanti bagaimana dukungan supporter di Gelora Bung Tomo. Begitu Pak Tatang. Iya, harapannya gimana Pak Agus itu untuk timnas kita? Ya, saya berharap apapun hasil pertandingan besok, ini adalah sebuah capaian. Ini event besar, ini event Piala Dunia. Anak-anak masih muda. Kalau toh seandainya nanti kita gagal lolos di fase grup, ya jangan terlalu dicaci maki, jangan terlalu dihakimi. Karena ini anak-anak muda yang masih banyak talenta. Dan kita sadar bahwa lawan yang kita hadapi itu negara-negara besar yang cukup sudah terkenal di dunia sepak bola di dunia ya. Artinya jangan terlalu nanti saling menyalahkan, mencaci maki pelatih, mencaci maki pemain. Nah, ini penting. Karena gini, kalau besok misalkan saja kita bisa mencuri 1 poin saja dengan Ekuador, itu nanti situasi akan berbeda Pak Tatang pada pertandingan selanjutnya. Ada satu hal yang cukup menarik, filosofinya Capello, bahwa sepak bola itu tidak harus bermain cantik, yang penting menang. Iya. Itu. Skor berapa bagus? Ya, menurut kalau saya sih, kalau saya skor ya, kalau saya berharap ini akan ada sebuah kejutan, Ya, mudah-mudahan bisa lah kita menang. Ya, tidak banyak lah, 1-0 aja lah, boleh lah. Karena saya yakin ini Bima Sakti ini pelatih yang juga penuh kejutan ya. Penuh kejutan, kadang apa yang strategi itu kadang-kadang memang susah ditebak. Saya tidak tahu nanti Bima Sakti ini akan menerapkan pola seperti apa. Itu Pak Tatang. Ya, terima kasih sahabat semua, para penggemar bola di tanah air, juga rekan-rekan penggemar bola di Kabupaten Trenggalek. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Agus, pengamat bola. Mudah-mudahan harapan kita semua timnas U17 kita besok bertanding dengan Ekuador bisa memberikan kejutan ya. Oke. Idina Siratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.